Reading kali ini agak berbeda. Saya sedang sangat lelah namun mendapat dorongan untuk merasakan energi perasaan seseorang. Beberapa orang akan resonate dengan suara hati ini, karena merasa reading ini seperti suara hatinya sendiri, atau merasa suara hati orang yang berdealing dengannya. Sebenarnya reading seperti ini lebih bagus jika tanpa suara, agar masing-masing bisa membaca sesuai dengan suara jiwanya sendiri. Tetapi saya akan tetap memberi suara. Ada baiknya mematikan suara agar lebih bisa diresapi. Berikut suara hati yang ingin disuarakan. Tidak ada komunikasi di antara kita saat ini sangat menyakitkan. Bukan hanya kamu yang menderita, aku juga menderita. Rasanya hari-hari yang kujalani tidak membahagiakan, berwarna kelabu dan menguras energiku. Aku jadi gampang merasa terpuruk jika menghadapi masalah. Begitu besar dampak yang kamu berikan pada hidupku. Ketidakhadiranmu dalam hidupku mengambil semua kekuatanku. Aku menjadi tidak berdaya. Aku sangat ingin mengungkapkan semua perasaanku dan semua pikiranku, tetapi sangat sulit bagiku memulai komunikasi. Akhirnya, aku merasa ditinggalkan dan dipojokkan oleh keadaan yang terbentuk di antara kita berdua. Semakin hari kamu terlihat menutup diri dariku dan terus melanjutkan hidupmu. Kamu tampak bahagia tanpa kehadiranku. Sikapmu itu seolah mengatakan tanpa kehadiranku kamu baik-baik saja. Sejujurnya melihatmu move on terasa begitu menyakitkan. Aku ingin kamu menderita tanpa kehadiranku di sisimu. Setidaknya kesedihan yang kamu tampakkan bisa membuatku bahagia, karena merasa tidak sendirian dan merasa kamu juga menderita dengan keadaan ini. Tidak bisakah kamu membuka diri untukku? Aku merasa lelah tetapi tidak ingin menyerah. Harapanku semesta bisa mempertemukan kita berdua, agar saling berbincang tentang semuanya dari hati ke hati. Apakah kamu juga berharap seperti aku? Apakah kamu memiliki banyak pertanyaan dan pernyataan sama seperti yang kupendam selama ini? Tidak saling berkomunikasi denganmu membuatku overthinking. Banyak pikiran buruk men-triggerku setiap hari. Skenario-skenario buruk membayangi langkah-langkahku hampir setiap malam aku kesulitan tidur. Rasanya aku sedang mengidap depresi dan penyakit mental karena sangat sulit bagiku menghentikan semua skenario buruk di dalam pikiran ini. Sungguh aku tidak ingin kita jadi begini. Yang kuinginkan hanyalah komunikasi. Aku tahu kamu juga menginginkannya, tetapi aku tidak memiliki keberanian memulainya. Bayangan buruk selalu menghentikan niatku. Setiap kali langkahku terhenti, aku kembali ke kepasrahan dan menanti waktu yang tepat. Lagi dan lagi rencana baru kususun di kepalaku, tetapi hati kecilku yakin rencana itu juga pasti akan gagal. Sebenarnya beberapa orang terdekat selalu menasehatiku dan berkata masa depanku bersamamu akan jauh lebih baik, tetapi entah kenapa sangat sulit kuterima. Sepertinya rasa sulit itu berasal dari suara hatiku yang mengatakan kebenaran tentang ketakutan-ketakutanku. Ada masa kesedihan yang pernah kulalui di masa lalu. Kesedihan itu sangat membekas di sepanjang perjalanan hidupku. Sepertinya kesedihan itulah yang menyebabkan semua ini. Kesedihan itu juga yang membentuk kebiasaanku menghindari orang-orang yang menyayangiku dengan tulus. Aku takut kamu menderita karena sikapku lalu memilih meninggalkanku. Aku tidak sanggup membayangkan perpisahan denganmu. Harusnya aku sadar kita dipertemukan oleh semesta untuk saling menyembuhkan, tetapi aku sangat ketakutan. Entah jenis ketakutan apa yang kuderita saat ini, tetapi aku sangat takut. Mungkin aku takut kamu tahu siapa aku sebenarnya, atau aku takut kamu mengetahui kelemahanku. Ketakutan itu mencerminkan betapa lemahnya aku di hadapanmu.
Aku tahu keadaan tanpa komunikasi ini menyakitimu. Kamu pasti kecewa dengan sikapku. Kadang-kadang aku berpikir bagaimana bisa aku terus menanti hari esok sedangkan aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita esok hari. Hampir setiap hari aku memperhatikanmu dari kejauhan. Kamu menunjukkan perubahan dari hari ke hari. Apakah kamu bahagia tanpaku? Apakah hidupmu lebih mudah jika aku tidak ada? Seharusnya aku mengikuti jejakmu. Aku harus mulai menghealing jiwaku agar bisa sepertimu yang mengalami banyak perubahan dan pendewasaan. Ikatan batin antara kita sangat terasa. Kadang-kadang aku merasa kamu hadir secara nyata dan mengajariku banyak hal. Setiap kali kamu menulis sesuatu di media sosial, aku merasa status itu untukku. Kamu selalu berbicara padaku dari berbagai arah. Kadang-kadang sebuah lagu bisa membuatku terdiam seolah jiwaku dipaksa mendengarkan lirik lagu itu, agar aku bisa memahami tentang perasaanmu. Banyak sekali yang ingin ku sampaikan padamu. Apakah kamu merasakan semua ini? Apakah kamu juga mengalami banyak keanehan sejak kita terkoneksi? Aku sering membayangkan kita berdua melakukan perjalanan ke suatu tempat berdua saja agar bisa berbicara dari hati ke hati. Kehidupan sedang mengajariku banyak hal yang tadinya tidak kupahami. Kehadiranmu adalah bagian besar dari pembelajaran hidup yang harus kuterima. Diri lamaku menganggap perpisahan tidak seperti ini rasanya. Namun sejak mengenalmu perpisahan menjadi berbeda. Jelas kita dalam perpisahan, tetapi anehnya jiwaku dan jiwamu terasa menyatu. Kita tidak pernah terpisah walaupun raga kita terpisah. Belum pernah aku merasakan ikatan yang seperti ini. Kamu seperti bagian dari diriku sendiri. Aku selalu tahu aku harus berani dalam mengambil langkah awal, tetapi luka masa lalu selalu saja membuliku dan membuatku merasa tidak berdaya. Aku teringat bully yang pernah kuterima. Pembulian itu membuatku lemah karena menyinggung kelemahanku. Seperti itulah keadaanku. Aku sangat sensitif dan lemah. Aku tidak bisa melupakanmu. Aku sangat ingin menghancurkan semua penghalang di antara kita berdua. Aku sangat ingin berkomunikasi dengan jujur tanpa ditutupi oleh apapun. Aku ingin kamu tahu semua tentangku dan semua kelemahanku. Aku sangat lemah di hadapanmu. Tidak ada yang bisa kubanggakan tentang diriku. Kamu pasti tahu aku sedang bersama Karmik. Kehadirannya dalam hidupku membuka kebenaran-kebenaran tentang dirimu. Semesta sedang mengujiku dengan melihat perbedaan antara asli dan palsu. Jika kamu melihatku berdiri tegar dengan semua pertahananku, itu semua terjadi karena aku kebingungan dengan diri dan hidupku. Bawah sadar selalu mengingatkan semua tentang kamu. Tetapi kenyataan yang kuhadapi begitu sulit, sangat sulit menggapaimu terutama karena adanya karmik. Harusnya dari dulu aku mendahulukan kebutuhan jiwaku bukan memenuhi keinginan ragaku. Melihatmu terbang bebas membuatku iri sekaligus was-was. Aku sangat takut kamu menemukan jiwa yang jauh lebih baik dan memilih mengakhiri kesendirian bersamanya.